Tentu saya menyesuaikan, saya mengikuti 3 pelajaran yang terakhir. Bagaimana Bapak Gembala mengarahkan saudara melengkapi tentang Roh Kudus. Saya ikuti, wow, saudara nggak kurang pengajar, serius. Banyak banget, tebal semuanya. Tinggal sekarang, apakah dia benar-benar berakar? Gini, kamu bisa dengar firman, tapi firman nggak dapat tempat di hatimu. Bisa. Kamu bisa 2 jam dengar firman, tapi firman nggak dapat tempat di hatimu. Bisa. Apa buktinya? Buktinya kalau kamu masih khawatir. Berarti khawatir yang ambil tempat, bukan firman. Pikir lagi. Saya pernah habis ibadah, saya diundang tentu, habis ibadah, biasanya ada doa syafaat, ada beberapa gereja gitu kan, terus ada pendoa syafaat dulu sebelum tutup. Wih, doa syafaatnya seperti di langit ketujuh gitu. Pilihan kata-katanya, waduh, elegan, wow, sampai gila, hebat banget. Habis doa berkat, tutup, terus kita ngopi, saya sama Bapak Kepala ngopi, dia datangin saya pendoanya tadi. Pak Kris boleh doain saya? Saya diam. Tolong Pak. Saya diam terus. Kenapa? Saya rasa kayak ada besi Pak di sini. Enggak, saya nggak mau doain. Sombong banget dia pikir. Tapi itu betul. Seketika saya bilang, saya nggak mau. Makanya saya ngomong tadi kamu doa hebat banget loh. Itu kau doa karena tugas atau kamu doa karena lu kenal Tuhan? Lu kenal banget, omongan lu, bahasa lu, pilihan kata-katanya hebat banget. Saya bilang, kalau Tuhan suruh saya doa, kalau enggak saya nggak mau. Dia kecewa, nggak apa, kan gue nggak diundang lagi, gue pulang aja. Nah, ini penting banget, saudara. Yang saya ikutin loh. Wow, itu pengajaran lu saya bagi-bagi loh kan. Ya, kan bagi kan kamu dengar dari Pastor Ivan aja. Makanya kamu sedikit saya jelasin. Kita beda. Ini bukan kesombongan, tapi saudara perlu alami. Beda dengan semua umat di perjanjian lama. Mau Nabi Elia, mau saudara sebut Abraham, Musa, semua saudara sebut. Mereka hidup dengan realitas yang di luar. Kalau kita sudah ngomong Roh Kudus, orang perjanjian lama tidak ngalamin Roh Kudus. Roh Kudus nggak ada di dalam mereka. Roh Kudusnya di luar. Jadi Roh Kudus perlu menghampiri mereka, baru mereka bernubuat. Lihat itu. Itu aja api turun dari langit. Nubuat seperti daun bergugur apa mujizat. Nah, kita di perjanjian baru, Yesus mati, Yesus bangkit, Roh Kudus datang. Bayangin, Yesus dan Roh Kudus Bapa diam di dalam kita. Jadi realitas kita di dalam. Pertanyaannya, kenapa kita nggak ngalamin banyak hal? Lu doain jerawat aja nggak sembuh. Berarti kamu hidup dengan imitasi. Bukan Roh Kudus yang kayak tadi. Kamu dengar firman, tapi firman nggak dapat tempat. Yang dapat tempat takut, cemas, khawatir. Udah pulang gereja masih takut. Tadi dengar apa? Ya, jadi saya cuma ambil dari 3 surat aja, karena kalian udah dapat sangat banyak gitu. Roh Kudus menyediakan. Dulu nggak bisa. Roh Kudus menyediakan apa? Buat kita pengertian. Tanpa Roh Kudus kamu nggak bisa ngerti. Begini, ngertinya sebatas akal, sebatas knowledge, ilmu pengetahuan, hanya bisa percaya kalau itu masuk akal. Oke? Semua pengetahuan apa saja, mereka akan percaya kalau itu masuk akal. Terbatas. Roh Kudus bawa kamu masuk dalam dimensi melewati itu.
Contoh, fakta medis, dunia kedokteran bilang, kamu cancer stadium 4. Itu fakta, itu nggak bohong. Tapi terbatas, sudah selesai. Nah, Roh Kudus bawa kamu dimensi yang tak terbatas. Dia bilang gini, darah Yesus bisa sembuhkan. Nah, pertanyaannya, kamu mau join sama fakta atau kamu mau join sama Roh Kudus? Di situ. Nah, perang kita di sini. Kita udah Kristen lama tapi kita berperang. Gitu. Kalau lo denger firman tiap hari pakai otak jadi tahu. Pakai otak terus jadi so tahu. Waktu kamu mulai pakai hati, baru kamu jadi percaya. Nah, ini yang dia buat. Nah, apalagi Roh Kudus yang kalian sudah dengar sebulan ini, dia gini, dia bukan iseng-iseng, dia datang pada kebutuhanmu. Ada satu kebutuhan yang dunia nggak bisa kasih. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Oke? Jadi dia datang bahwa kita menemukan kebutuhan kita supaya kita bisa berjalan dalam prinsip-prinsip yang benar dan rohani sekalipun kita sedang hidup di dalam daging. Ini daging. Kamu masih bisa salah. Siapa bilang nggak bisa? Lo habis berdoa 5 menit kemudian kan neraka. Kenapa? Lo maki orang di jalan. Lo bentak, lo punya suster, lo apa coba? Kamu bisa gitu kudus? Coba. Saya tantang kamu. Bisa? Berapa menit? Gitu. Cuman Roh Kudus yang memampukan kita dikuduskan. Kita nggak bisa kudus. Kamu bisa benar? Standarnya apa? Roh Kudus bilang, kamu dibenarkan. Nah, lihat. Itu pengajaran yang saudara dapat. Nah, jadi lihat nggak? Pertanyaan ini, kamu butuh nggak? Kamu butuh dia melebihi apapun. Harusnya. Dia segalanya. Kalau enggak, wah saudara. Nah, apalagi? Ini saya ikuti itu. Salah satu adalah tanpa Roh Kudus, kamu cuma sadar dirimu. Tanpa Roh Kudus. Saya jelasin. Sebelum Adam jatuh di dalam dosa, Adam telanjang. Oke? Setelah Adam jatuh, dia telanjang. Apa bedanya telanjang sebelum jatuh dan sesudah dia makan buah itu? Ayo, ini kan sekolah minggu, ya kan? Gini, sebelum Adam makan buah itu, dia nggak tahu dia telanjang. Dia sudah telanjang. Waktu dia makan buah itu, dia sadar dia telanjang. Nah, saya perkaya dia. Sebelum Adam jatuh, Tuhan masih ada, Roh Kudus dengan mereka. Dia cuma sadar Tuhan. Dia nggak sadar diri. Begitu dia makan buah itu, dia sadar diri. Dia nggak sadar Tuhan. Dia sadar dosa. Itu yang terjadi sampai hari ini. Kita cuma isi pengetahuan yang terbatas. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya gini, manusia mengembangkan kemampuan berpikir tanpa Allah. Itu aja manusia udah bikin pesawat ke bulan. Itu tanpa Allah. Nah, Roh Kudus, ya kan? Kamu bisa lihat, bikin teknologi. Kamu bisa lihat kan manusia begitu ya. Apalagi, bayangin. Kalau kita masuk dalam pemulihan utuh. Bayangin. Ini Roh Kudus luar biasa. Gitu. Nah, alasan banyak kita sekarang. Kayak depresi, kayak stres. Kenapa? Karena kita ada di dua pilihan ini. Kita anggap Roh Kudus itu mungkin zat atau apa gitu. Ya. Oke. Ini saya cuma ngomong sama anak saya. Anak saya dia di Dallas, di Texas. Saya sering ngomong gini. Apa karena kamu ada di Amerika, lu anggap firman udah kampungan gitu? Kan firman kan udah ribuan tahun lalu, jadi lu anggap itu kampungan. Karena kamu pikir kamu ada di negara paling maju gitu. Saya trigger dia kayak gitu.
untuk dia make it. Ya. Wow. Jadi saudara lihat ya, kasih karunia itu dijalankan oleh Roh Kudus dan dia membuat kita sadar Tuhan, bukan sadar dosa. Betul kita berdosa, iya, tapi kamu masih mau terus di situ. Itu kan poinnya. Gitu. Sekarang pun kita masih nggak yakin. Nih, dengar Roh Kudus buka apa? Yesus bukan mati untuk kamu. Yesus mati sebagai kamu. Wow. Lihat itu. Tapi kalau kamu nggak ngerti ini, kami masih terus orang berdosa, orang berdosa. Ini dia. Saya cacing Tuhan, memang buat. Gila. Makanya Tuhan gak jawab-jawab, lu cacing. Nah. Kamu nggak tahu yang mana kamu punya mana hak. Ini lebih parah ini ya, bilang krisisnya Pak, identitas. Identitas kamu di barang, di harta, di gelar-gelar kamu. Itu yang dunia punya. Makanya sebutannya status sosial. Padahal identitas kamu Roh Kudus apa? New in Christ Jesus. Itu identitas. Itu identitas kamu. Itu identitas kamu. Lihat itu. Wow, kamu akan ngerti bahwa Tuhan. Berarti hidup ini banget. Hidup kita sangat berguna, saudara. Sebentar ya, saya pilih. Kalau saya supaya nggak terlalu tumpuk-tumpuk, gitu. Saya dengar 3 pengajaran Pak Iwan yang terakhir itu. Oke. Saya pilih surat Korintus. Nah, saya kasih tahu dulu latar belakangnya bahwa satu kota pelabuhan yang hebat pada masa itu, ya, terletak begitu strategis, makmur, sekaligus tidak bermoral. Apa hubungan dengan Roh Kudus? Roh Kudus datang ke tempat-tempat seperti itu untuk membawa satu perubahan. Bukan kotanya yang manusianya. Manusia berharga. Manusia berharga. Baik. Mereka tidak kenal, mereka menyembah berhala. Roh Kudus datang bahwa siapa Abraham? Penyembah berhala. Tuhan intervensi, Tuhan inisiator untuk datang kepada orang berdosa. Itu Roh Kudus. Tapi kita dapat pengajaran, Roh Kudus datang cungkil matamu, kamu berdosa, kamu kurang ajar. Gitu. Makanya saya bilang, pengajaran begitu banyak yang pakai ketakutan supaya kamu taat. Jadi kamu taat karena takut. Harusnya kamu taat karena kasih. Itu sangat beda. Kamu ke gereja, pergi ibadah, semua karena kasih. Bukan karena takut nanti begini, nanti begini. Itu dia. Hanya dibelokin sedikit aja. Pengajaran udah salah. Bedanya dikit Pak. Iya di sini. Coba tarik garis lurus. Nggak ketemu. Nah ya. Coba pengajaran ini saudara bukan cuma catat. Ya. Rindu nggak bahwa dia jadi kenyataan? Rindu nggak? Bahwa banyak orang perjanjian lama yang hidupnya aja nggak ada Yesus dan Roh Kudus bisa ngalamin yang luar biasa. Apalagi kita. Itu. Nah, dalam kota yang segitu bejatnya, Tuhan kirim seorang Paulus. Paulus adalah rasul yang tidak melihat Yesus secara fisik. Sebab itu surat-suratnya penuh dengan Roh Kudus, dengan kasih. Dia rasul kasih karunia. Dia orang yang mengalami Tuhan secara spirit. Farisinya Farisi. Mau sebut pinter, mungkin ini orang pandai yang pernah berjalan di planet ini kali. Kalau kita mundur 2000 tahun di masa seperti itu, wow. Gitu. Nah lihat bagaimana Roh Kudus datang kepada seseorang yang seperti ini untuk mengubah kota.
Nah, jadi sebenarnya Roh Kudus akan membuat setiap gereja itu mempenetrasi kehidupan. Mempenetrasi. Kalau kamu jadi pemimpin di kantor, kalau pakai kacamata dunia itu posisi, itu pangkat. Enggak. Kalau kacamata Alkitab, pemimpin itu pengaruh. Kamu bisa bikin pengaruh yang luar biasa. Ini Roh Kudus. Nah, surat Korintus, di mana Roh Kudus bukakan seorang Paulus tentang, oh manusia ada dalam kayak begini nih, levelnya ini makanya kita terus berantem. Dosa kan yang buat itu tentu, ya kan? Nah, saya buka dulu level yang pertama, waktu Paulus lihat kota Korintus, manusia hidup pada zaman itu, dan dia bisa bilang begini, 1 Korintus 2 ayat 14, dia bilang, tetapi manusia duniawi, ini dia, manusia duniawi. Stop dulu aja. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi bukan tukang ojek, nggak sekolah, bukan. Kata anthropos physikos. Dia hebat secara intelektual, dia hebat secara... Tapi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu manusia duniawi. Kamu ketemu kan di luar. Kamu ngomong, baginya kebodohan. Begitu kamu ngomong hal-hal yang Tuhan, bodoh nih orang. Itu. Karena memang gak bisa. Makanya kamu gak bisa. Dalam memberitakan Injil, jangan kendalikan hasil. Itu bodoh. Yang bodoh dilakukan orang Kristen adalah coba mengendalikan hasil. Nggak usah Injil, kamu nasihatin anak, kamu kendalikan hasil. Kamu mau take control. Nggak bisa. Dia pura-pura baik, nanti dia berantem di luar. Gitu. Hasil urusan Tuhan. Yang kita perlu ada beritakan Injil. Udah, hasil urusan Tuhan. Kadang-kadang kita mau kendalikan. Sebenarnya itu kesombongan. Lihat tuh, gara-gara gua dia bertobat. Ya. Lihat itu ya. Itu manusia duniawi. Gitu. Baginya kebodohan. Tidak dapat memahaminya. Ngapain debat panjang-panjang? Udah diem aja. Kamu puas. Yang ada cuma belas kasihan. Kalau aja dia ngalamin. Lihat. Itu dia, manusia duniawi tidak bisa memahaminya. Yang kedua, ya. Ini saya ambil terjemahan The Passion 1 Korintus 3 ayat 1. Saudara-saudara, aku bersama-sama dengan kamu. Aku mendapati tidak mungkin berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Ini udah rohani, tapi nggak dewasa. Ini lebih banyak lagi. Ini distorsi banget di dalam gereja nih, ya. Karena kamu masih dikuasai oleh pola pikir manusia daging. Nah, kata yang dipakai gini anthropos sarkikos. Artinya orang percaya, tapi masih semacam menjadi budak di bawah dosa. Ini sudah percaya, tapi masih childish. Itu sebab dia tulis gini. Kamu adalah bayi-bayi yang belum dewasa dalam Kristus. Kamu bisa nonton. Kita bertumbuh secara usia, tapi kita kekanak-kanakan secara spirit. Kita dewasa secara umur. Aja. Tapi kita kekanak-kanakan. Nah, di sini terjadi pertikaian dalam kekerasan. Makanya Paulus bilang, mereka jangan dulu jadi pemimpin. Gitu. Itu manusia yang tidak dewasa. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang surat 2 Korintus ini Paulus sudah lebih personal, lebih sifatnya lebih pribadi. Di 1 Korintus itu dia seperti mulai membangun komunitas. Bagaimana menjadi tubuh Kristus. Nah, di situ
penekanannya begini. Gaya hidup kita adalah Injil. Jadi Injil menjadi gaya hidup untuk kota yang berdosa ini. Jadi kota ini berubah waktu dia menonton orang percaya. Dia nonton perubahan. Temanmu di kantor, bosmu pun akan lihat. Gitu. Oke. Jadi contoh perjanjian lama. Yang saya bilang tadi belum ada Roh Kudus. Roh Kudusnya yang datang. Kamu tahu kisah Daniel bukan? Kita tahu banget ceritanya. Bayangin. Anak muda 17 tahun. Orang tuanya dibunuh. Keluarga dibunuh depan matanya. Semua dibuang. Yang muda-muda yang hebat dibawa ke Babel. Itu kota internasional Babel. Oke, masih muda loh, 17 tahun. Sampai di sana, kamu bisa tahu, saya pakai kata ini, cuci otak. Artinya budaya Yahudi dihapus. Lihat, semua nama diganti pakai nama dewa. Bayangin. Nama lu Mary, ganti Aziza. Bayangin. Misalnya keadaan berubah. Kita semua kayak gitu. Pertanyaan gini. Dunia bisa berubah yang di luar. Tapi Tuhan yang di dalam gak bisa dirubah. Loh, maksudnya mereka dulu gak ada baptisan Roh Kudus, Daniel. Kamu bisa lihat. Bayangin. Mereka bisa berdiri bilang gini. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Kami tidak akan menyembah patung ini. Itu gila. Apa tuh coba? Apa yang bikin mereka berani? Nekat? Enggak. Itu intervensi Roh Kudus. Itu seperti manifestasi Kristus dalam perjanjian lama, kemasannya kayak gitu. Lihat itu. Oke, kamu lihat, mau lihat hikmat yang didapat. Itu kata excellent spirit, roh yang sempurna ada di kitab Daniel. Bayangin, dididik dalam akademi Kasdim. Itu mereka didik. Tahu nggak kurikulumnya? Tenung, sihir. Apakah Daniel jadi dukun? Dia bantai semuanya. Kamu bisa bayangin. Raja nyembah dia. Raja mulut singa dikatup. Itu gimana? Itu. Kamu bisa lihat. Masa. 3 kali pergantian raja. Daniel nggak boleh diganti. Itu kayaknya keputusan apa? DPR, MPR. Keputusan lah. Raja siapa aja boleh ganti orang ini. Karena ini orang asing. Oh bayangin. Sampai udah bungkuk, udah tua bayangin. Tetap dia gak boleh diganti. Kamu bisa lihat ini yang saya maksud. Roh Kudus punya pengaruh di dalam kamu. Sehingga dunia terpengaruh. Dunia terinspirasi dengan kamu. Kamu mungkin orang biasa di kantor. Tapi bos bilang semua boleh dipecat, dia jangan. Nah itu kan keren kalau kamu bisa begitu. Tapi kita ya namanya Kristen tapi malu-maluin juga kan. Bisa gak? Gitu. Kamu gak pernah jadi ketua apa di dunia politik. Tapi begitu kamu hadir, itu kamu punya satu pengaruh di situ. Karena prinsip Alkitabiah tentang pemimpin adalah pengaruh sekali lagi. Gitu. Kamu harus cukup puas bahwa saya punya Yesus, saya sudah punya semuanya. Saya punya Roh Kudus, saya punya semuanya. Yang lain itu cuma bonus. Kalau saya dikasih kepercayaan duduk mimpin ini, itu cuma bonus. Iya itu. Ya. Nah, surat Korintus, 2 Korintus 13. Ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, lihat. Ini nggak terpisah. Persekutuan dengan Roh Kudus. Artinya gini, kamu menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam kamu ini, dia bilang gini, menyertai kamu sekalian. Dia nggak ada, sorry ya, saya istirahat dulu. Enggak, lo tidur dia ada di situ. Dia sudah di dalam sini. Nah kalau saya ambil konteks kita worship, kita tidak sedang berusaha masuk ke hadirat Tuhan. Already in, karena Roh Kudus di sini. Kamu in the presence of God. Kamu pergi pipis di situ, kamu in the presence of God. Karena dia di sini, hadiratnya di sini.
Jadi kita nggak menyembah kayak masih manggil, mari lebih dalam lagi, lebih dalam. Nggak usah gitu-gitu. Dia udah di sini, gitu. Tuh, Tuhan udah dekat tuh, dia udah naik eskalator. Nggak gitu. Ada banyak ibadah yang seakan-akan memanggil-manggil, gitu. Ya, penyembahan teori memanggil-manggil Tuhan itu buat saya penyembahan Baal. Mereka berteriak manggil Tuhan dari pagi sampai petang. Elia bilang gini, kurang keras. Kita kan suka itu, come on. Kita kan teriak-teriak gitu. Jadi Tuhannya kurang dengar, kita teriak-teriak gitu. Mari sudah, Bethesda, come on. Itu yang saya bilang. Dengar, Roh Kudus, Allah, nggak perlu dihibur. Dia sempurna. Penyembahan itu kamu mengekspresikan damba, puja-puji, kagum, cinta. Itu. Kamu nggak bikin acara. Jangan jadi teatrikal. Celebrate belum salah. Tapi waktu kamu nggak ketemu esensinya di situ. Dia gitu. Nah, itu sempurna. Dia nggak butuh. Jadi gini, penyembahan itu dua arah. Saya jadi masuk ke sini ya, penyembahan dua arah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, baru sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi Tuhan. Nah, penyembahan gini, waktu kamu nyembah, Tuhan udah tahu kamu mengasihi. Lu nggak nyanyi juga Tuhan udah tahu. Tapi waktu kamu ekspresikan, itu yang Tuhan pakai balik untuk orang. Nah, jadi hati kita mesti gini, apakah kamu mengasihi orang? Apakah kamu ingin lihat orang selamat? Ya, makanya saya mau bilang, penyembahan dalam iman menjadi penyembahan berdaya cipta. Mengalahkan khotbah. Orang mau bunuh diri nggak jadi. Nggak main-main tuh saudara. Nah, apa dong ini? Ini semua karya dari Roh Kudus. The Passion Play. Sekarang kiranya kasih karunia dan perkenanan yang penuh sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah tidak mendua. 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, ayat 14-nya yang The Passion tadi, kasihnya tidak mendua, persekutuan yang indah yang kita miliki dalam Roh Kudus menjadi milikmu selama aduh. Saya ulang sedikit. Tadi saya bilang mau Daniel, mau semua. Kan Roh Kudus nggak di dalam. Oke. Musa, Abraham, kamu kagumlah. Katakan. Oke. Katakan nanti kita sama-sama akan ketemu di sorga. Lu lihat Musa. Musa, tolong cerita gimana rasanya kamu belat lauk kolsu. Kamu tiba-tiba Elia bilangin dong. Apa rasa tuh kamu panggil api turun? Wah, kamu kagum. Iya jelas ceritanya menakjubkan kok di Alkitab. Tapi mari saya bilang, mereka juga akan datang ke kamu dan mereka akan bilang ini. Tolong ceritain buat saya. Apa rasanya Roh Kudus diam di dalam kamu? Mereka nggak punya. Kamu punya. Nah, lihat gak tuh? Gini berarti yang terbaik selalu di depan, bukan yang dulu. Elisa hebat, yang terbaik di depan. Selalu di depan. Tuhan siapkan semua di situ. Semua nabi bernubuat dan mereka udah mati. Mereka nggak alamin apa yang mereka nubuat. Roh Kudus datang, diam di dalam saudara dan saya untuk menggenapi apa yang mereka nggak buat. Apa yang mereka bernubuat, mereka nggak genapi. Kita yang menggenapi. Kita hidup di zaman untuk menggenapi seluruh nubuatan itu. Lihat. Wah, luar biasa saudara Roh Kudus. Dia kerja, dia gelombang magnetik, dia tak tembus semua ini. Luar biasa. Nah, sekarang saya ambil surat Yohanes. Ya. Ini Rasul Kasih. Kalau saudara suka belajar, sepanjang surat Yohanes kamu lihat peran Roh Kudus luar biasa banget.
di dalamnya. Dan ini yang dia tulis, Yohanes. Dia sedang menerangkan pribadi Yesus yang bawa keselamatan, lalu dia terangkan tentang Roh Kudus. Wah, itu Yohanes luar biasa. Nah, Yohanes 16 ayat 13, saya pakai terjemahan The Passion lagi, dibilang gini, tapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tetapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Lihat. Apa tuh mengungkapkan, membukakan, itu kata apokalips. Itu wahyu tuh bukan knowledge, beda. Gitu. Apokalips itu sesuatu yang dibukakan. Nah, dia bilang nih, dia akan mengungkapkan bahkan apa yang akan datang. Dengan kata lain, tahu nggak kamu punya sesuatu yang lebih dari dukun, dari hal paranormal? Kayaknya dia mengungkapkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang kita biasa-biasa aja? Saya pikir ada banyak distorsi. Kamu terima terlalu banyak pengajaran ini, itu, terlalu banyak. Jadi benalu-benalu itu menghalangi. Gitu. Coba setelah kamu di sini, coba baca firman lagi, tolak semua yang jangan. Lihat nggak nih? Hebatnya kita punya Dia yang punya langit, bumi, laut beserta isinya. Tuh diam di sini. Terus biasa aja. Tuhanmu luar biasa, terus lu biasa. Ada yang salah. Nah, punya nggak kerinduan mengejar itu? Tapi gini nih, terlalu luas. Jadi gini, mujizat bukan hebat, nggak usah dikejar. Itu bonus. Yang kamu kejar sumbernya. Kamu tinggal melekat dengan sumber, gak bisa habis berkat. Kalau cuma kejar mujizat, bonus. Bonus tuh beli mobil dapat payung. Lu ngejar payung ngapain? Gitu. Coba. Ini waduh, Roh Kudusnya di sini loh, gitu. Itu sumber. Gitu. Itu sumber. Makanya ini nggak ada dalam catatan, tapi saya ingat aja, Paulus, jangan hentikan, jangan padamkan roh. Nah, artinya gini, jangan hentikan aliran. Waktu dia lagi bergerak di dalam kamu. Wow, luar biasa. Nah, suratnya, Yohanes 1 ayat 16, terjemahan The Passion ya. Sekarang, dia bilang ini, dari kepenuhannya, lihat, kita sudah penuh nih, dipenuhi, dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Saya judul ini kan saya kasih judulnya investasi. Roh Kudus. Nah, kalau saya bilang investasi, di pikiran saudara seketika saudara pikir bisnis, investasi ke usaha ini. Oke. Benar, tapi itu belum 100%. Dari sudut pandang Alkitab, investasi adalah kamu dan saya. Investasi Tuhan itu kita. Kamu tahu gak kamu mah? Tadi saya udah jelasin, dia mati bukan hanya mati, dia mati sebagai kamu. Nah, pengajaran tuh buat saya tipuan daripada si Lucifer, si kunyuk itu yang saya bilang. Ya. Jadi kamu menurunkan derajat Tuhan begitu rendah. Gitu. Sekarang gini, oke, Tuhan mati, kasih karunia datang, Roh Kudus penuhi. Tapi, tapi masih, kalau Tuhan ngapain mati? Gak usah mati susah-susah amat, ngomong aja. Bisa gak saudara pikir ke situ? Kamu tahu gak begitu mahalnya? Wow.
Saya nangis waktu ketemu ini. Ini karena padahal udah puluhan tahun pelayanan. Yesus udah setengah mati, udah disalib. Mereka ambil itu, kasih anggur asam kan, mereka celup itu. Ternyata anggur asam itu semacam narkotik gitu. Yang kalau setiap orang yang dihukum salib, kalau udah sangat menderita, mereka kasih anggur itu. Waktu mereka minum itu, terus mereka jadi tenang. Matinya tenang gitu. Tahu gak? Yesus tolak. Dia gak mau mati tenang. Dia mau sesakit-sakitnya untuk kamu dan saya. Saya bilang, wow. Jadi gini, saya kalau nangis ya sekarang bukan karena susah. Enggak. Kalau gue susah yang malu Tuhan. Saya nangis tuh gini, Tuhan baik banget sih Tuhan. Saya suka ngelawan. Saya masih, kamu baik banget sih Tuhan. Kenapa? Investasinya Tuhan tuh kamu dan saya. Kamu mahal. Wow, saudara lihat itu. Jangan nilai dirimu beda dengan yang Tuhan nilai. Tentang kamu. Mahal sekali. Saudara lihat itu. Wow. Kalau roh itu datang, bayangin dia bilang. Dan kalau sudah selalu bertobat, dia datang. Dia akan beri kamu anugerah demi anugerah, kelimpahan demi kelimpahan. Gak berhenti, dia sumber. Dia gak bisa berhenti. Waktu kamu berhenti, kamu keluar. Stop. Coba ambil pohon, kamu potong rantingnya. Tak. Kamu diemin. Masih hijau kan? Iya. Tapi dia udah putus dari sumber. Masih hijau. Tunggu besok. Tunggu lagi besok. Lama-lama kamu lihat kuning. Kuning. Nah ini. Coba kamu keluar dari Tuhan. Dari Roh Kudus. Kamu keluar. Masih hijau. Maksudnya gini. Masih kaya. Masih. Masih sehat. Masih. Soal waktu. Tunggu aja. Tunggu aja. Loh, kamu pisah dari sumber hidup. Kita merasa kita arsitek hidup. Kita bisa kok. Nggak usah Roh Kudus. Bisa. Masih bagus. Masih sukses. Masih. Cuman soal waktu. Tunggu aja. Kalau kita investasinya Tuhan, berarti keberhargaan kamu di Dia. Keberhargaan kamu ada di Roh Kudus. Gitu. Nggak salah dengan kamu punya tas mahal, mobil mahal, nggak apa-apa. Tapi kamu mesti tahu, yang mahal kamu apa tasnya. Kalau kamu tahu itu, kamu aman. Kamu nggak naruh semuanya di situ. Gitu. Nih. Yohanes 1 ayat 16. Sekarang, dari kepenuhannya, kita dipenuhi darinya, menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Penjelasannya gini. Waktu Tuhan bilang kamu dan saya anak yang menerima anugerah, itu ide dia. Kamu nggak punya ide itu. Dosa sudah bilang kita cuma sampah, ya sudahlah, genda itu. Ide itu Tuhan. Jadi Tuhan nggak menyesal bikin manusia, makanya dia tebus. Coba Tuhan. Yang jatuh baru Adam sama Hawa kan? Kan baru 2. Buang aja bikin yang baru. Kan itu ide goblok kita kan gitu kan. Kok Tuhan ngapain susah-susah sampai mati di salib? Baru 2 kok, buang aja. Bikin baru. Kalau memang Tuhan buat itu, berarti yang nama Tuhan pernah gagal. Wah, kamu bayangin untuk satu orang Adam aja. 3 nih datang, Bapa, Anak, Roh Kudus kumpul. Ini perkataannya, marilah kita jadikan mereka seperti kita. Untuk satu orang Adam, marilah kita. Bukan aku, bukan sendiri, kita. Jadi kita, yuk setuju nggak? Yuk kita bikin mereka seperti kita. Malaikat nggak gitu. Bayangin, jadi manusia itu God representative. Mahal.
Mahal. Bayangin. Surat utangmu dibayar semua. Udah. Pas Rifan udah ajar itu semuanya. Udah. Kamu lihat kan? Nah, terakhir. Surat Roma. Kembali saya ke Paulus. Sekarang ini kota lebih. Kota dunia. Penyembahan berhala. Yang saya bilang tadi. Amoral dan semuanya. Yang paling berpengaruh di dunia. Pada masa itu. Lihat keinginan Tuhan selalu di mana tempat yang paling hancur keinginan Tuhan. Kenapa? Karena ada manusia. Tuhan mau semua orang selamat. Lihat itu. Di kota itu Paulus menjadi martir. Nah, sampai di Roma, ini suratnya. Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan itu bukan angan-angan yang mengecewakan. Terjemahan yang biasa kan, sebab pengharapan tidak mengecewakan, ya kan? Nah, di sini dia tambahin, bukan angan-angan yang mengecewakan. Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini penting. Menurut saudara gini, waktu saudara bikin dosa berdasarkan ayat ini, langsung kamu bilang Tuhan hukum kamu. Itu pengajaran yang kita terima dari dulu. Saya yang lebih bejat, saya yang ngejar salah dulu. Saya minta ampun berkali-kali. Pulang, waktu kamu bikin dosa, langsung kamu bilang Tuhan hukum saya. Loh, Tuhan benci dosa, nggak main-main. Nggak serius banget, Tuhan benci banget. Tapi saya mau tanya, siapa yang hukum kamu? Tuhan. Nah, karena kamu nggak belajar, yang hukum kamu namanya hukum dosa. Ragu-ragu ya? Sesat nih pendeta nih. Dengar, Tuhan bukan punya kasih. Dia adalah kasih. Jadi kasih itu person, pribadi. Dia nggak bisa berhenti mengasihi kamu. Kamu dan saya yang berhenti. Nah, tangkap ini. Dia nggak bisa berhenti. Kamu bikin dosa, dia berhenti. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kamu 5 menit, artinya dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Bisa tangkap? Nah, kenapa kamu tuduh dia? Yang hukum kamu namanya hukum dosa. Itu nggak ada perasaan, salah, mati, titik. Nah, makanya Yesus bilang jangan buat dosa, karena itu kamu buka celah. Itu maksudnya. Tapi selalu ada harapan untuk balik. Kalau kamu mau itu jangan tinggal di situ. Yang hukum namanya hukum dosa. Dan ini lebih parah. Yang kedua, diri kamu sendiri yang hukum kamu. Kamu lihat kan luasnya kasih karunia. Mari dengar. Dosa manusia seluas alam semesta. Kasih karunia Allah lebih luas dari alam semesta. Siapa yang berhak membatasinya? Siapa? Betapa dalam, betapa panjang, betapa lebarnya kasih Allah. Kok lu yang kasih ukuran karena lu pendeta gitu? Oh, dalamnya segini, luasnya segini. Siapa kamu? Lihat, Tuhan sayang semua orang. Tapi kalau kamu nanti nggak selamat, itu konsekuensi kehendak bebas. Bukan Tuhan jorok-jorok lu ke neraka. Lihat ya, ngerti itu Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah menghakimi. Bukan Roh Kudus namanya. Ada perempuan pacaran, ditipu sama pacarnya, nangis. Saya tanya, kenapa sampai bisa gitu? Ya, ada kode nyembah bahasa roh. Saya kira ada Roh Kudus, ternyata roh halus, Om. Ya, kamu bisa lihat kan? Nanti kamu yang gak enak dalam hidup namanya menyesal. Waktu kamu tahu bahwa ternyata Tuhan sayang saya. Tapi udah terlambat.
mungkin kalau dia berhenti mengasihi sedikit aja, dia berhenti jadi Tuhan. Saya yang berhenti. Dari free will saya yang berhenti. Wow. Lihat itu. Ya. Nah, surat Paulus lagi yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat 16. Ini jenis level yang ketiga. Tadi manusia duniawi, manusia daging, sekarang nih yang ketiga. 1 Korintus 2, 16. Dia bilang ini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ada yang bisa tahu? Dengar, terusin ya. Sehingga ia dapat menasehati dia. Bisa? Waduh, ini gila. Lihat, tetapi kami memilih pikiran Kristus. Jadi gini, Yesus menurunkan dirinya, mengangkat kamu, kita sederajat. Loh. Saya nggak ngarang. Waktu Yesus lahir disebut anak tunggal Bapa. Begitu dijalankan misinya selesai, dibilang gini, Yesus menjadi yang sulung di antara kita saudara-saudaranya. Jadi lu saudara Yesus. Aduh, kira enggak? Kita bisa bertukar pandang dengan dia. Tuhan Yesus kenapa begini? Bisa. Kamu anak, kamu sahabat, terakhir apa? Kekasih. Aduh, ini dia. Lihat, makanya kita investasinya Tuhan luar biasa enggak? Aku memiliki pikiran ini anthropos pneumatikos. Kamu dengan Roh Kudus, dengan Yesus, kamu tahu. Wow. Keren enggak? Bilang teman di sebelah, lu jangan cepat-cepat mati ya. Bilang gitu, bilang. Aduh. Keren enggak? Yesus, Roh Kudus, Bapa dalam kita. Bayangin. Gitu. Kita investasinya Tuhan. Jadi kamu mesti selalu bilang gini, Tuhan, di umur saya gini, Tuhan mau apa dengan saya? Nah, temukan itu. Sisa hidup saya mesti gimana? Temukan itu. Yesus mati, pulangnya kosong. Kita juga gitu, karena kita udah bikin semuanya di dunia ini. Gitu. Mati buat kita, bukan mati, pulang. Lihat itu. Lihat. Tutup ya. Oke, kalian lihat, Adam disuruh kelola taman, udah gagal. Perintah awalnya, kamu kuasai semuanya. Tapi Tuhan bilang gini, ini taman nih, saya bikin taman, urus, gagal. Karena buah tadi. Nah, terus kita kemana? Kita ditebus dengan pengajaran yang 3 minggu ini, surat. Untuk apa? Kamu akan dibawa kembali menggenapi yang Adam belum buat. Gak masuk akal Pak, ya pakai akal lo aja sendiri. Oke. Ini gue pakai Roh Kudus nih. Oke, lihat. Oke. Kamu lihat nggak? Kamu lihat. Wow. Apa coba? Wahyu bilang gini. Kita, kan yang gereja yang ngajarin gini. Yesus mati supaya kita masuk surga. Surga bukan tujuan, surga tempat. Saya mau ke Kelapa Gading, ini tempat. Tujuannya Bethesda. Yaitu. Kalau saya ke Kelapa Gading tapi saya pergi ke sana, saya ketemu tempat tapi nggak ketemu tujuan. Bahaya enggak? Nah, tujuan Yesus mati buat kita apa? You become like Jesus. Itu yang kita menjadi serupa. Lalu apa? Memerintah bersama dia yang Adam belum genapi. 1000 tahun bersama Yesus. Wow. Kamu lihat. Jadi gini, oke, kita mungkin akan kunjungi surga. Tapi Wahyu bilang bukan gitu. Surganya turun ke bumi. Langit baru, bumi baru semua. Wow. Nah ini udah apa? Naskah besarnya. Kamu bisa lihat nggak? Kita enggak. Si iblis itu yang kunyuk, lu enggak. Gitu. Gitu. Kalau saya bilang setan nggak ada, saya sesat. Tapi kalau bikin setan penting, itu lebih buruk lagi gitu loh. Gitu. Kenapa? Kuasa di langit, di bumi telah diberikan kepadaku. Ya langsung yang Ivan bilang, sekarang diberikan kepadamu. Coba.
Lalu lo kalah masih kunyuk. Coba kan kita bikin dia penting. Kita yang bikin dia penting. Pak, itu langit di Kelapa Gading warna kuning, Pak. Pendoa-pendoa tuh suka gitu tuh. Well, kalau ada yang tersinggung terus. Ya. Warna kuning, Pak. Makanya gereja Bethesda doanya nggak kejawab. Enggak tuh, saya bilang gitu. Bapak sih pakai mata, pakai hati dong lihatnya. Dirohohin kan gitu kan, gitu. Mari, tangkap ini. Kita nggak berdoa ke langit, saudara. Kita ngomong sama Tuhan di sini. Itu langit mau kuning, kelibo, aju, biru, kuning, terserah lah. Gue ngomong di sini sama Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi kamu untuk itu. Gitu. Oke? Mana? Tuhan Yesus sama berhenti bicara. Tapi Tuhan tidak berhenti bicara buat kami. Engkau terlalu luar biasa, terlalu hebat Tuhan. Kami mengagumi di atas segala yang bisa kami kagumi. Tuhan Yesus, Tuhan sayang kami melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Tuhan, terima kasih. Biar kami sadar Tuhan. Kami tahu. Kami mau bahwa hidup kami berakhir seperti yang Tuhan mau. Kami mau bahwa sisa-sisa hidup kami adalah melakukan apa yang Tuhan mau dengan hidup kami masing-masing. Kami mau ada dalam barisan terakhir-Mu. Kami mau jadi orang yang menggenapi semua rencana Tuhan untuk bangsa ini bahkan dunia. Tuhan terima kasih. Bapa, dari tempat ini Tuhan, suara ini sampai kemana-mana. Siapapun yang mendengar, bahkan yang lewat media, sampai dimanapun Tuhan. Segala tembok roh dihancurkan. Supaya suara Tuhan, pesan Tuhan, Injil, sampai kepada segala makhluk yang akan mendengarnya. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat tembun kaki. Berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi semua orang percaya. Turun bagi anak-anakmu di sini. Pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran-pengajaran yang ilahi. Yang akan mengubah orang. Akan keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Yang berjanji. Pindah dalam namaku. Maka aku akan memberinya. Amin. Tuhan dan brother. Benar-benar luar biasa. Sekali lagi berkata tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudaraku.